Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Kita berjumpa lagi di dalam program Sapaan Gembala GKI. Saya Martuarisman Kurniadi Saragih, pendeta GKI dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Rawamangun, Jakarta Timur. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah karena begitu nyata pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, kasih setiamu yang tak berkesudahan. Sungguh, Dikau Allah yang tidak pernah melepaskan kami dari tangan kasih-Mu, dan firman-Mu selalu menopang kami. Karena itu dengan hati penuh syukur, kami menyambut firman Tuhan untuk kami renungan bersama saat ini. Ya Roh Kudus, di dalam tuntunan kasih-Mu kami mau berserah diri, dan Engkaulah yang memampukan kami untuk memahami serta menghayati dan mengerjakan kehendak firman-Mu yang semata-mata kasih adanya. Layakkanlah kami semua yang berseru dan berserah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ingin mendasari perenungan firman Tuhan kali ini dari bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat 21. Saya akan membacakannya di dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil, dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa, supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kita sudah sangat mengenal kisah ini. Dan setiap kali membacanya, pikiran kita terarah pada mujizat. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan itu dapat memberi makan begitu banyak orang? Tetapi kali ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian Injil ini dari sisi yang lain. Ibu, bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Karena itu, renungan hari ini saya berikan judul Kebersamaan dalam Perjumpaan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, ketika Yesus ada di dalam peristiwa yang dicatat di dalam Injil ini, Yesus sesungguhnya sedang merasakan hati yang begitu sedih dan pedih karena peristiwa yang dialami,
Yohanes Pembaptis yang dibunuh. Bukan karena melakukan kesalahan, tetapi justru karena Yohanes menyampaikan kebenaran. Dan rupa-rupanya pihak penguasa tidak dapat menerima teguran yang Yohanes lakukan. Pembunuhan yang keji itu tentu begitu melukai hati siapapun orang yang mencintai kebenaran. Yesus karenanya ingin menyendiri setelah mendengar peristiwa yang menimpa Yohanes Pembaptis itu. Saya membayangkan Yesus ingin ada bersama-sama di dalam momen ia dapat menumpahkan seluruh perasaannya bersama-sama dengan Sang Bapa. Karena peristiwa yang menimpa Yohanes Pembaptis tentu hal yang sangat menyedihkan bagi Yesus. Nah, karena itu Injil tadi mencatat Yesus menyingkir dan dengan perahu ia pergi ke tempat yang terpencil. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah keinginan, kerinduan Yesus untuk ada hanya bersama-sama dengan Sang Bapa, ternyata Yesus melihat banyak orang yang mencari-cari Dia. Nampaknya orang banyak itu juga mereka membawa beban, kehidupan, kesedihan, kegelisahan, bahkan juga ketakutan yang mereka alami. Saya yakin peristiwa Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh Herodes itu juga didengar oleh orang banyak. Dan orang-orang pada masa itu yang merindukan kabar sukacita, kelepasan dari penguasa yang menindas menjajah mereka. Mereka lalu merasa begitu nelangsa. Mereka merasa begitu sedih dan pedih. Kalau saja seorang seperti Yohanes Pembaptis diperlakukan sekejam itu, maka bagaimana lagi dengan kita rakyat jelata? Mungkin itu yang ada di pikiran banyak orang. Atau juga mereka bertanya-tanya, Yohanes Pembaptis, seorang yang mengerjakan dan menyampaikan kebenaran, mengapa ia mati dengan cara yang sangat keji seperti itu? Di mana Allah? Perasaan-perasaan seperti itu sangat mungkin berkecamuk di dalam diri banyak orang. Sehingga mereka pun mencari Yesus, mereka membutuhkan kekuatan dan penguatan. Dan Yesus ketika melihat orang banyak itu, dikatakan di dalam Injil, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Maka yang semula Yesus ingin menyendiri, jauh dari keramaian, jauh dari orang banyak, Yesus lalu mendatangi orang banyak itu, menyapa mereka, melayani mereka, meladeni mereka, bahkan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, peristiwa selanjutnya adalah peristiwa yang sangat kita kenal, 5 roti dan 2 ikan. Tapi mari kita melihat juga pada sisi yang lain, yakni sisi kebersamaan. Ketika murid-murid yang juga tentu mendengar peristiwa tentang Yohanes Pembaptis itu, mereka merasa mereka tidak mungkin melayani orang banyak itu, lalu meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi ke desa-desa mencari makan bagi mereka sendiri. Namun, Yesus ingin menyampaikan dan menyatakan satu hal yang lain. Yesus ingin mengajak murid-muridnya dan mengajak semua orang banyak itu untuk mengerjakan sesuatu di tengah-tengah berbagai beban, himpitan, kesedihan, kekalutan, ketakutan yang mereka alami, untuk mereka tidak pergi sendiri-sendiri, mengatasi sendiri-sendiri semua kesedihan, kekalutan, dan beban mereka, tetapi supaya mereka ada bersama-sama. Dan karena itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Dan apa yang ada, 5 roti dan 2 ikan, tak mengapa, di tangan cinta kasih Allah, apa yang sedikit itu akan begitu bermakna dan berdampak besar bagi orang banyak yang ketika itu sangat merindukan penguatan dan kekuatan dari cinta kasih Allah.
dan momen kebersamaan pun terjadi. Mereka pada hari itu, malam itu, lebih dari 5.000 orang ada berkumpul bersama-sama menikmati momen kebersamaan. Yesus yang semula hendak menyendiri ada di tengah orang banyak, bersama-sama dengan mereka saling menguatkan. Momen kebersamaan ini menjadi sebuah momen yang sangat berarti. Mereka tidak perlu menghadapi kesedihan, menanggung beban, kekalutan dan ketakutan mereka sendiri-sendiri, masing-masing. Mereka dapat bersama-sama, saling berbagi beban, berbagi kekalutan, berbagi kesedihan dan kepedihan. Maka momen 5 roti dan 2 ikan itu menjadi momen kebersamaan. Dari apa yang nampak kecil dan sedikit di mata manusia, Allah menjadikan sesuatu yang berdampak besar. Dari tengah-tengah momen kebersamaan itu, di mana mereka saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menghibur, maka berkat berkelanjutan pun muncul. Sisa 12 bakul menjadi pesan bagi keberlanjutan berkat yang akan menguatkan juga bagi pihak lainnya. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, apapun beban pergumulan, kesedihan dan kepedihan yang kita alami, ingatlah, kita tidak sendiri. Mari kita temukan kebersamaan dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di dekat kita, di sekitar kita, untuk kita saling membalut luka, saling berbagi beban, saling menguatkan, saling menopang. Tuhan mengasihi kita semua. Amin.